Hai semua, apa kabar? Welcome to Gia Academy YouTube channel. Teman-teman, kita cerita dulu yuk. Nah, kemarin waktu jalan-jalan, si Agi lagi main HP. Tiba-tiba HP-nya meledak. Ngeri banget ya. Usut punya usut, ternyata dia main HP di SPBU saat mengisi ulang bahan bakar sepeda motornya. Loh, emangnya kenapa ya? Apa hubungannya HP meledak sama mengisi bahan bakar? Nah, biar nggak penasaran, kita cari tahu yuk penyebab HP Agi bisa meledak. Siap ya? Teman-teman, ternyata peristiwa meledaknya HP Agi disebabkan oleh gejala listrik, khususnya listrik statis. Hah? Listrik statis? Apa ya? Teman-teman pernah dengar nggak? Listrik statis adalah listrik yang muatannya diam. Tanpa disadari, ternyata benda-benda di sekitar kita mengandung muatan listrik yang diam. Misalnya, televisi, lampu, atau kipas angin saat semuanya tidak terhubung dengan sumber listrik. Sebenarnya, televisi ataupun alat elektronik lain masih memiliki muatan listrik meski pada keadaan padam. Hanya saja muatannya tidak bergerak. Lalu, bagaimana jika televisinya dinyalakan? Televisi menyala disebabkan karena adanya pergerakan muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Gejala listrik yang disebabkan oleh muatan yang bergerak disebut dengan listrik dinamis. Jadi, sekarang kamu tahu kan perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis muatannya diam, sedangkan listrik dinamis muatannya bergerak. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang listrik statis. Bicara tentang listrik statis, kita harus paham dulu konsep dasar listrik statis, yaitu atom. Semua benda tersusun oleh atom, yaitu partikel kecil yang tak kasat mata. Atom terdiri dari inti dan kulit atom. Di inti atom terdapat partikel yang bermuatan positif atau kita sebut juga dengan proton, dan partikel yang tidak bermuatan atau neutron. Sedangkan di kulit atom terdapat partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Elektron inilah yang bergerak mengelilingi inti. Berarti muatan yang berada di inti selalu diam. Oke, nggak boleh lupa ya, muatan positif disebut proton, muatan negatif itu elektron, dan partikel tidak bermuatan adalah neutron. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat muatan. Jika dua buah muatan sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak, sehingga muatan tersebut akan saling menjauh. Contohnya, sebuah batang kaca yang bermuatan positif kita dekatkan dengan batang kaca lain yang juga bermuatan positif. Coba perhatikan, menjauh kan? Lalu, batang kaca tadi kita dekatkan dengan plastik yang bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Ya, keduanya saling mendekat. Kalau dipikir-pikir, ternyata sifat muatan sama aja ya sama kita. Misalnya, kita ibaratkan cewek adalah muatan positif dan cowok adalah muatan negatif. Terus kalau cewek saling dekatan, nggak bisa jadi pasangan kan? Gitu juga kalau cowok dekatan sama cowok, nggak jadi pasangan juga. Kita baru bisa berpasangan kalau ada cewek sama cowok. Sekarang kita akan membahas tentang cara perpindahan muatan. Kira-kira bagaimana ya muatan bisa berpindah? Nah, seperti pembahasan di awal tadi, muatan yang berpindah adalah elektron. Jadi perpindahan muatan disebut juga dengan perpindahan elektron. Elektron dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama, konduksi atau menempelkan. Ketika sebuah benda yang bermuatan atau misalnya benda bermuatan positif kita dekatkan dengan benda-benda yang netral. Netral di sini maksudnya jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Maka muatan negatif dari benda yang netral akan mengalir ke benda yang bermuatan positif tersebut. Sehingga benda bermuatan tetap bermuatan positif, sedangkan benda yang awalnya netral akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron. Kemudian yang kedua, induksi atau pemisahan. Terjadi jika benda bermuatan didekatkan dengan benda netral. Berdasarkan sifatnya, muatan akan saling tarik-menarik jika berbeda jenis.
sehingga muatan akan berkelompok-kelompok berdasarkan jenisnya. Yang terakhir dengan cara gosokan. Cara konvensional ini mungkin tanpa disadari kita udah sering lakukan, di mana elektron akan berpindah karena adanya gosokan atau pola sentuhan yang sama yang kita lakukan berulang kali. Contohnya, saat kita menyisir rambut dengan sisir plastik. Awalnya rambut dan sisir plastik netral, namun setelah kedua benda digosok berulang-ulang, maka muatan negatif dari sisir akan berpindah ke rambut, sehingga rambut akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari sisir plastik. Sementara sisir plastik akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron. Oke, paham ya?